Selamat pagi, salam sejahtera. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG tahun 2025. Di sini perkenalkan nama saya Reni Sianturi. Saya mahasiswa IAKEN Manado PPG tahun 2025 dengan nomor induk 2501062136. Pada kesempatan ini saya akan mempraktekkan pembelajaran pendidikan agama Kristen dengan materi bersyukur atas pemeliharaan Allah. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Shalom. Oke. Sudah berdoa untuk hari ini? Waduh, ada yang belum, ada yang sudah. Siapa yang sudah berdoa tadi pagi? Sebelum atau setelah bangun? Sikat gigi, cuci muka, berdoa. Atau tadi sebelum berangkat ke sekolah? Siapa yang sudah doa? Siapa yang sudah doa? Angkat tangan. Ibu berdoa? Ibu berdoa? Oke, 1, 2, 3. Yang lainnya masih senyap? Wah. Nah, kenapa sih kita harus berdoa setiap hari, setiap mau makan, mau tidur, bangun tidur? Kenapa sih kita harus berdoa? Ucapan syukur. Betul, sebagai ucapan syukur. Jangan karena sudah melihat judulnya ya. Nah, hari ini kita materinya tentang ucapan syukur ya. Nah, kenapa tadi Ibu tanya siapa yang sudah berdoa, siapa yang sudah mengucap syukur? Nah, pagi hari itu sudah harus mengucap syukur ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Semuanya bangkit berdiri. Bonardo ke depan untuk berdoa untuk mengawali pelajaran kita hari ini ya. Bonardo silakan ke depan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, betapa mulianya Tuhanku. Mari kita berdoa. Tuhan, di sini kami berkumpul kembali ya Tuhan untuk belajar di firman Tuhan. Berkati saudara kami dari awal hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, ya silakan duduk semuanya. Makasih Bonardo. Selain yang sudah Ibu paparkan, ada tampilkan di depan bahwa bersyukur atas pemeliharaan Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan Ibu nih dan harus jawab ya. Apa sih ya yang harus kita syukuri hari ini aja dulu? Hari ini. Apa yang harus kita syukuri? Vincent? Diberikan nafas, bisa bernafas dengan lega gitu ya, daripada beli oksigen ya di rumah sakit ya. Gitu dong. Nah, terus apa sih Mika? Kita masih bisa hadir di sekolah. Bisa hadir di sekolah ya, betul. Oke, masih bisa jalan begitu. Kenji? Diberikan kesehatan, good. Ya, Kalista? Makan dan minum, ya. Daniel? Bersyukur karena bisa bertemu dengan teman-teman, good. Ya, itu memang harus kita syukuri. Kenapa? Betul, ada banyak orang-orang yang nggak bisa menikmati hal-hal yang kita sebutkan tadi satu persatu. Iya kan? Ada orang yang nggak bisa duduk, baring aja. Nggak bisa duduk. Ada orang yang nggak bisa bicara. Ya, ada orang yang nggak bisa menikmati makan dan minum. Nah, kalau kita bisa melakukan poin-poin yang kalian sebutkan tadi, itu kita harus syukuri kepada Tuhan. Ya, berarti kita melihat ada pemeliharaan Tuhan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kenapa sih kita harus bersyukur? Yang pertama, Allah sendiri atau Tuhan menghendaki kita tuh harus bersyukur. Oke, kemudian yang kedua, menunjukkan perilaku syukur dalam tindakan, tidak hanya dalam ucapan. Jadi tidak hanya bilang begini, Tuhan aku bersyukur, nggak hanya begitu. Tetapi dengan tindakan kita juga menunjukkan rasa syukur. Apa sih tindakan-tindakan itu nanti Ibu akan kasih tahu ya. Kemudian memahami bahwa apapun yang dihadapi dalam hidup ini harus disyukuri. Apapun yang kita hadapi harus disyukuri. Oke? 3 tujuan pembelajaran ini
yang harus kita bisa kuasai dan juga pahami hari ini. Kita kuasai bersama-sama dan pahami bersama-sama sehingga kita menjadi orang-orang atau ciptaan Tuhan yang mau bersyukur. Ya. Nah, di sini ada juga menurut KBBI ya. Menurut KBBI itu ya, di sini oh iya, ada yang Ibu terlupa. Siapa yang hafal ayat hafalan minggu lalu? Oke, karena ada hubungannya supaya nanti kalian bisa hubungkan ya, apa sih? Sama-sama kita baca ya, Ulangan 31 ayat 6. Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar. Karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah, luar biasa janji Tuhan ya. Lain kali ya, dihafal ya, ayat hafalan setiap minggu Ibu akan berikan ya. Di sini dikatakan bahwa kita nggak perlu takut. Kenapa? Tuhan menyertai, Tuhan tidak membiarkan dan Tuhan tidak akan meninggalkan ya. Nah, jadi ya hal apa yang bisa kita syukuri? Ya janji-janji Tuhan dalam firman-Nya ya, janji Tuhan dalam firman-Nya. Nah, Ibu lanjut lagi definisi bersyukur ya. Bersyukur itu artinya berterima kasih, betul ya? Ya. Dan berterima kasih. Ada kan lagu kita ya, lagu karakter berterima kasih ya kan? Nah, ucapkan syukurku gitu ya. Kemudian ada artinya mengucap syukur. Kemudian kata dasarnya adalah syukur. Syukur itu artinya rasa terima kasih kepada Allah atau rasa bersyukur karena beruntung. Untunglah aku selamat, begitu. Untunglah aku dapat hadiah, untunglah aku juara gitu ya. Untung hari ini bisa makan begitu. Jadi merasa beruntung. Pernyataan lega dan pernyataan senang happy. Nah, itu rasa syukur yang ada di KBBI. Nah, sekarang kita masuk ke firman Tuhan ya. Sama-sama kita buka dalam kitab Matius 25 ayat 34. Boleh baca dengan serentak 1, 2, 3. Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak dapat. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan yang tidak menuai dan yang tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh lebih? Siapakah di antara kamu yang karena dapat menambahkan nasta saja pada jalan hidupnya, dia lanjut? dan mengapa Kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala hal kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, ya, dibuang ke dalam api, tidakkah? hai orang yang kurang percaya, sebab itu janganlah kamu khawatir apakah yang akan dimakan, apakah yang akan diminum, apakah yang akan dipakai. Bayang kuat. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukup. Nah, di sini
Ya. Lanjut lagi, baca Mazmur 23. Sekalipun aku berjalan dalam lembah Kekelaman. aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Ladamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan mataku. Engkau menyuapi kepalaku dengan minyak, mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh berlimpah. Kebajikan dan kebenaran belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya, puji Tuhan ya. Tuhan adalah gembalaku, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, ayat pertama itu aja udah satu jaminan bahwa Tuhan itu pasti memelihara orang-orang yang berharap kepadanya ataupun orang-orang yang percaya kepadanya ya. Maka jangan malas lah. Jangan malas doa, jangan malas baca firman ya. Harus lebih rajin lagi baca firman. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih. Apakah betul menurut kalian nih, pengalaman kalian, apakah benar bahwa pemeliharaan Tuhan itu selalu ada atau selalu memelihara hidup manusia? Ya, apakah benar bahwa pemeliharaan Tuhan itu selalu ada? Wilson, benar? Bagaimana kita bisa menyikapi hal itu? Dari ayat-ayat yang kita baca, harusnya bisa kita mengetahui bahwa bagaimana kita harus menyikapi pemeliharaan Tuhan itu. Apakah gampang kita bersyukur dalam segala hal? Ayo, tadi kesini siapa yang ada diomelin sama mamanya? Ada nggak yang diomelin? Ada. Dominic juga diomelin. Kenapa kalian diomelin? Mandinya. Salah siapa kira-kira? Salah sendiri. Kalau sudah diomelin, dimarah-marahin, kira-kira bisa bersyukur nggak ya? Bersyukur? Oh, kenapa kira-kira? Ini Daniel nih jawabannya luar biasa nih. Ibu tertarik, kenapa? Karena ketika kita dewasa, orang tua kemungkinan akan dipanggil Allah. Iya, akan berarti maksudnya kalian yang harus melanjutkan hidup gitu. Jadi bersyukur masih dididik gitu ya. Itu maksudnya ya Daniel. Iya. Jadi iya betul. Dalam sekali itu. Ya Daniel bilang bahwa dia ngerasa nanti suatu saat orang tuanya ketika nggak ada, dia akan perlu itu gitu. Itu yang dimaksud dari Daniel. Kalian bayangkan kalau misalnya nih dalam segala hal masih omelan itu masih oke lah gitu ya. Bagaimana kalau banyak orang kadang-kadangnya sudah set up nih semuanya, pokoknya berangkat jam sekian nggak boleh terlambat gitu. Tiba-tiba ada trouble. Bisa nggak kira-kira kita bersyukur? Sulit, akan sulit ya. Tapi percayalah bahwa segala sesuatu. Kenapa sih ada hal-hal sulit yang Tuhan pertemukan dan izinkan dalam hidup kita? Kenapa kira-kira? Ini Bu kasih tahu rahasianya ya. Karena kita kurang menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Percaya kalau kita benar-benar berserah kepada Tuhan, pagi-pagi bangun berseru kepada Tuhan, minta perlindungan, pertolongan, Tuhan pasti lakukan dari hal-hal yang tidak menyenangkan itu tadi. Iya kan? Itu ya. Kemudian apa perbedaannya? Tadi kan di situ ada happy segala macam begitu ya. Ia akan membaringkan aku segala macam. Itu takkan kekurangan aku. Berarti semua kebutuhan kita itu rasanya terpenuhi semuanya ya. Apa sih perbedaan antara senang atau sungguh-sungguh bersyukur? Yang bisa membedakan kita happy dan sungguh-sungguh bersyukur itu apa? Mungkin kalau bersyukur itu jangkanya lebih panjang. Kalau senang kan mungkin cuma sementara. Iya, oke. Kalau bersyukur jaraknya panjang gitu ya dan maknanya beda gitu ya. Tapi senang happy saat itu saja gitu ya. Karena kan kita dapat sesuatu berkat gitu ya, pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan, tidak akan kekurangan begitu ya. Kalau menurut Kenji apa? Apa bedanya senang atau bersyukur itu? Oke, kalau senang itu emosi, ya. Tapi kalau sungguh-sungguh bersyukur itu kita hubungan kita dengan Tuhan. Iya, good, ya. Semuanya jawabannya nggak ada yang salah, ya.
Nggak ada yang salah, pinter-pinter ya, semuanya menyadari hal itu ya. Harus belajar bersyukur. Jangan kalau udah dapat jajan banyak baru ketawa, senyum-senyum begitu ya. Baru bilang I love you mom, makasih bu, makasih ma. Tapi kalau dikasih sedikit, mukanya kemana-mana. Ya nggak kayak gitu juga kali, ya kan Van? Nah sekarang kalian amati gambar-gambar ini ya. Kalian amati gambar ini, nanti ibu akan minta pendapat kalian. Apa sih komentarnya? Jadi siapkan jawaban-jawabannya. Pekerjaan, gitu ya. Air minum sampai air kolam pun sudah diambil. Ini kondisi rumah, apa ya namanya, anak-anak yang kekurangan gizi. Kaitannya dengan bersyukur, ya. Kaitannya dengan bersyukur. Mereka masih bisa happy loh, senang beraktivitas, ya kan? Coba, menurut kalian apa komentarnya dari foto-foto yang ibu tampilkan ini? Oke, good iya. Kita harus bersyukur atas makanan, minuman, keluarga yang harmonis, dan tubuh yang sehat. Good. Meskipun kita hidup dalam kekurangan, tapi Tuhan tidak pernah melupakan kita. Pasti Tuhan tahu waktu yang tepat untuk memberikan kita hal yang kita kurang. Iya, oke. Good, ada lagi? Ya, dari sini kita betul-betul memang bersyukurlah. Jangan banyak ngomel. Nggak enak makanan aja udah cerewet-cerewet, ya kan Daniel? Menurut Daniel apa kira-kira itu yang harus ya ini? Coba. Daniel. Yang harus disyukuri. Keadaan ekonomi kita masih lebih baik dari saudara-saudara kita yang Keadaan ekonomi masih lebih baik dari saudara-saudara kita. Ya, betul. Kita baca sama-sama dalam 1 Tesalonika 5. Coba ibu minta Bonardo baca dengan kencang. Puji Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya, silakan duduk Bonardo. Terima kasih Bonardo. Ya, jadi itu juga yang menjadi ayat hafalan kita untuk minggu depan. Ya, nah sekarang kita buat kelompok dulu. Harus dengan tertib, belajar melakukannya dengan tertib. Hitungan yang kelima, kelompoknya sudah tersusun dengan rapi. 1, 5. Oke, terima kasih buat kerjasamanya ya. Masing-masing kelompok. Nah, nanti ibu akan bagikan satu orang satu daun ya. Nah, masing-masing kelompok kerjasama ya. Hal apa yang patut disyukuri? Oke, satu orang ya satu. Oke, nah masing-masing kelompok di sini ya menuliskan ya, tuliskan pada kertas yang berbentuk daun itu hal apa saja yang harus kalian syukuri. Nah, satu dengan yang lain, boleh dalam satu daun itu boleh 2, boleh 1, tapi 1 tidak boleh sama dengan yang 1, begitu ya. Nah, di sini kalau kalian tulis pakai pena, sepertinya tidak bisa ya. Jadi ibu kasih marker untuk bisa kalian tulis. Kalaupun tidak bisa, boleh pakai pena yang tidak cair ya. Nih, kalian tulis apa saja yang patut kalian syukuri kepada Tuhan. Tulis masing-masing satu orang, tapi berkoordinasi dengan teman yang satu supaya tidak sama. Nah, setelah selesai langsung aja kalian tempel di pohon syukur yang sudah disiapkan. Silakan, waktunya ibu kasih 3 menit. Oke, sambil bekerja, ibu sambil absen ya. Leonardo, Jovan, Wilson, Christian. Oh, masih sakit ya Christian ya? Oke. Siapa yang sudah mengunjungi Christian?
Ada? Ada yang sudah mengunjungi? Ya, kalau masih ada waktu silakan dikunjungi ke rumahnya ya. Oke, silakan tempel ke depan. Ada di belakangnya tinggal dibuka. Kalian susun sesuai dengan kalian yang harus menata dengan baik ya. Ditata dengan baik. Letakkanlah posisi letak daunnya macam mana yang layak. Daunnya, iya pinter. Masih ada yang di bawah-bawah? Tempel lagi. Pohon syukur ya. Yang pertama di sini bisa mendapatkan tubuh yang sehat, begitu ya. Kemudian masih diberi keluarga yang bisa mencukupkan ekonomi. Oke, kemudian saya syukuri Tuhan bikin baik kembali dari tahun 2020. Oke, good, bagus nih. Dan bertemu dengan teman-teman masih bisa makan dan minum nih ya. Masih bisa makan dan minum. Kemudian bersyukur karena dapat menikmati napas kehidupan yang diberikan Tuhan. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kalian semuanya. Wah, oke. Iya, minta tolong. Tadi Stefani katakan bahwa hal yang harus kita lakukan adalah minta tolong kepada Tuhan untuk memberikan jalan yang terbaik. Betul. Selanjutnya dalam kelompok di sini ada 3 kelompok. Yang satu membuat doa singkat sebagai rasa ucapan syukur. Kelompok yang kedua itu membuat puisi atau lagu tentang pemeliharaan Tuhan. Ya. Yang ketiga adalah membuat cerita singkat yang menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan. Nah, sekarang berlomba dulu ya. Ibu berikan satu judul, siapa yang duluan ambil itu. Ya, nah, cerita singkat, nih dua-dua, oke? Sudah? Cerita singkat itu juga boleh berupa kesaksian ya, mengucap syukur kepada Tuhan. Kalian kerjakan waktu ibu berikan 15 menit, ya, 15 menit kerjakan, selesai, baru langsung presentasi masing-masing kelompok. Kalau ada kesulitan, silakan ditanya. Hasil lembar kerjanya juga boleh dihiasin ya. Contoh puisi boleh dihiasin puisinya. Syukurku kepada Tuhan. Contoh. Itu namanya. Atau nanti kalau misalnya Kak Tessa ada, baru juga bisa yang lain. Kalau berdoa itu apa yang harus kita sampaikan? Kan harusnya tahu kan? Ya akhirnya abe-abe. Enggak juga. Puisi, tapi dia puitis biasanya. Bahasa-bahasanya bahasa puitis. Sambil ibu bagi sebagai tugas refleksi ya nanti ya. Nanti bagi ke kelompoknya ya. Tuhan terima kasih untuk hari ini. Udah boleh sih. Bukan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Pokoknya harus dilandasi dengan dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itulah perantara kita dengan Bapa. Jadi kenapa ibu buat begini? Banyak cara mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan ya. Banyak. Dengan membuat gambar, juga boleh. Ya. Dengan cara apa? Banyak sekali ya. Nomor berapa? Oke. Sekarang kelompoknya Vincent silakan ke depan. Selamat siang semuanya, kami dari Selamat. kelompok 2. Kupandang langit, kuingat janjimu, bahwa Kau Tuhan, Gembalaku yang tahu kebutuhanku dan juga keperluanku. Engkau memberi aku kekuatan. Terima kasih Bapa atas sekolah ini, teman yang baik, guru yang peduli. Kau berikan kami pikiran yang sehat dan cerdas. Oke, tepuk tangan dulu. Ada yang mau komentar? Nah, di sini harusnya sudah bagus ya. Sudah bagus isinya, tapi penekanannya harusnya pakai puisi. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Oke, nomor 2, nomor undi 2. Selamat pagi. Perkenalkan anggota kelompoknya. Kami dari kelompok 2 dengan 4 anggota kelompok yaitu Jafir, Kenzi, saya Tessa, dan juga Rahul. Saya akan menceritakan kesaksian saya. Saya pernah pergi ke panti asuhan untuk memberi sumbangan berupa makanan pokok dan lain-lain. Saat itu saya di kantin di mana semua anak-anak panti asuhan berkumpul. Saya melihat mereka dan merasa sedih juga bersyukur karena saya sadar banyak anak-anak yang tidak memiliki orang tua dan mungkin belum merasakan rasa disayangi oleh
orang tua. Tepuk tangan dulu. Ya, luar biasa cerita. Jadi membuat cerita. Grup yang terakhir, grup Wahyu dan timsnya. Tepuk tangan dulu, sambut mereka dulu. Ini luar biasa ini grup ini ya. Oke. Selamat pagi. Pagi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan doa ucapan syukur kami. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Engkau telah memberikan nafas kehidupan, sehingga kami bisa berkumpul di sekolah dan bertemu dengan teman-teman. Tuhan, terima kasih atas kasih karunia-Mu. Kami dapat mengenal kesedihan dan kebahagiaan. Oke, tepuk tangan. Ya. Dari beberapa kegiatan yang sudah kita lakukan, intinya mari kita belajar bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam diri kita. Silakan mengisi refleksi yang sudah Ibu bagikan tadi, masing-masing satu orang, ya. Renungkan bagaimana penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam diri kalian masing-masing, dan bagaimana cara kalian mengungkapkan rasa syukur itu kepada Tuhan. Silakan dikumpulkan tugasnya tadi sambil Ibu kumpulkan tugas yang tadi, karena Ibu akan memberikan penilaian nanti. Kumpulkan, iya. Masing-masing kelompok tolong dikumpulkan. Ibu berharap kita semakin sadar bahwa di dalam kehidupan kita sangatlah penting untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan di dalam segala hal. Ya, kesimpulan yang Ibu mau sampaikan hari ini, alasan apapun, ya, mengapa kita harus bersyukur apapun keadaannya, kita bersyukur kepada Tuhan karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Ingat dalam satu ayat hafalan tadi, satu berapa? Coba dicatat semua ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18, ya. Itu dihafal bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal karena itulah yang dikehendaki oleh Allah. Yang kedua, bersyukur dari hal kecil, ya. Kemudian percaya bahwa Tuhan pasti memelihara dan lindungi. Jadi percaya itu. Jadi percaya dan bersyukur dari hal kecil yang kalian alami setiap hari. Jadi rasa syukur kita dapat kita wujudkan dengan berbagai hal. Berdoa, berpuisi, tulis cerita, bisa. Oke? Ya. Demikian pertemuan kita hari ini, ya. Pulanglah ataupun miliki satu komitmen dalam diri kita, termasuk Ibu sendiri juga harus belajar bersyukur dalam segala hal. Oke? Ya. Kita akan akhiri pertemuan kita hari ini. Semuanya bangkit berdiri. Kita angkat satu lagu pujian. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami telah mendengarkan pembelajaran dan firman-Mu Tuhan. Kami belajar tentang bersyukur kepadamu Tuhan, bagaimanapun masalah dan keadaan kami Tuhan, kami tahu kami harus tetap bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami tahu Engkau akan memberikan jalan yang terbaik untuk kami Tuhan. Silakan duduk semuanya, yang refleksinya boleh dikumpulkan ke depan, nak. Ya, bawa sini. Ibu ulangi sekali lagi ya, untuk pertemuan kita berikutnya, ya, masih tentang tema bersyukur, ya. Dalam hal-hal situasi-situasi sulit. Oke. Jangan lupa ayat hafalannya 1 Tesalonika 5 ayat 18. Itu dihafal. Ya, jangan cuman Ibu sampaikan. Ingat ya bahwa Ibu selalu mengatakan bahwa tidak ada pemaksaan di dalam mengiring Tuhan, termasuk beribadah, baca firman, berdoa. Nggak ada pemaksaan buat Ibu. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, ingat ya, yang sudah dipelihara oleh Tuhan, harus dengan berkesadaran untuk melakukan semuanya itu, ya, tidak dengan paksaan. Jadi ada lagu, bukan terpaksa tapi dengan sukarela, begitu ya. Jadi bukan dengan paksaan. Kemudian Alkitab, bawa Alkitab juga bukan dengan paksaan, ya. Jadi kalau sudah tahu belajar agama, maka jangan lupa juga Alkitabnya dibawa. Nah, nanti kedepannya di rumah kalian masing-masing membuat satu poster yang mana isinya itu adalah mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan. Itu adalah bagian dari nilai praktek yang akan Ibu
Ibu nilai. Kita sudah mau penilaian tengah semester. Ya, jadi itu untuk penilaian tengah semesternya. Nanti yang poster itu dibuat. Deadline-nya itu tanggal 10. Deadline-nya ya, tanggal 10 kalian harus kumpulkan kepada ibu dengan tepat waktu. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat hari ini. Ingat bahwa kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal. Jangan pernah lupa berdoa, jangan pernah lupa baca firman, jangan pernah lupa mengucap syukur dalam segala hal. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat melanjutkan pendidikan berikutnya, pelajaran berikutnya. Selamat pagi. Oke.